97. Mencoba baju pengantin. Devina menuntun kedua cucunya itu secara perlahan untuk menyeimbangi langkah mungil kedua cucunya. Tak lupa sang opa juga tetap ikut andil mendampingi dalam setiap langkah mereka, hingga ketika sampai di tengah ruangan, terlihatlah Al dan juga sang menantu Adinda yang sudah turun melewati anak tangga. "Aganta, Damian, ada apa sayang? Kenapa kalian basah-basahan seperti ini?" Kasihan opa sama oma nak jadi kerepotan, tutur Adinda setelah melihat kedua putranya dengan pakaian basah. "Dak papami, tadi Tita cuma bantu upaja," sahut Aganta tenang. Nampaknya bocah kecil itu ingin menjadi penengah agar sang opa tak lagi mendapat omelan. Iya mi, tadi Tita bantu upa cilam-cilam bunga. Iya mi, tadi kita bantu opa menyiram tanaman bunga," timpal Damian, dengan bahasanya yang masih belum sempurna. "Bagus, anak Dedi pintar dan baik hati ya, mau membantu opa." Kali ini sang Dedi Allah yang menyahuti. Devina dengan Enrico pun terdiam. Kedua pasangan parubaya itu merasa kagum dengan kedua cucunya, karena tak ingin sang opa disalahkan, kedua cucunya itu malah memiliki inisiatif untuk melindungi opanya. Sungguh, baik Devina maupun Enrico tak menyangka jika kedua cucunya bisa memiliki rasa pengertian seperti ini, padahal usia kedua cucunya itu masihlah terlalu dini untuk memiliki pemikiran seperti itu. "Mas, Adinda bantu mama dulu ya, menggantikan baju anak-anak," pintanya pada sang suami. "Iya sayang," sahutnya dengan anggukan. "Ya sudah, ayo cucu oma ganti baju dulu," ajaknya lagi. Devina dengan kedua cucunya pun kembali melangkah dengan didampingin menantunya, sementara Al dengan Enrico mulai duduk bersinggah di sofa ruangan itu. "Bagaimana Al, beberapa minggu lagi adalah hari resepsi pernikahanmu, apa semuanya sudah kamu siapkan?" tanya Enrico. "Sudah Pak, dan nanti siang aku dan istriku mau ke butik mau lihat baju pengantinnya," sahut Al. "Baguslah, Papa harap di hari resepsi nanti semuanya berjalan lancar," sahut Enrico penuh harap. "Pasti Pak, semuanya akan berjalan sesuai keinginan Al," sahut Al. "Al, sudah saatnya lah semua orang harus tahu kalau Adinda adalah istrimu, terus bagaimana, apa kamu akan mengundang media?" lanjut Enrico lagi. "Sampai kapanpun Al tidak akan mengundang media Pak, karena jika sampai itu terjadi, bukan tidak mungkin jika orang yang benci apalagi dendam pada Al akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang istri dan anak-anak Al, dan Al tidak ingin itu terjadi," sahut Al tetap pada keinginan awalnya. "Tapi tetap saja Al, tidak akan banyak orang yang tahu siapa istri kamu, mungkin hanya sebagian dari mereka yang tahu," sahut Enrico lagi karena memang itu yang akan terjadi. "Itu mudah Pak, saat resepsi pernikahan nanti, Al akan mengundang semua rekan kerja Al yang memang sudah dipercaya, dan Al akan lebih sering mengajak Adinda pergi bersama untuk urusan penting yang berhubungan dengan perusahaan dan kegiatan penting lainnya, supaya mereka tahu jika Adinda adalah istri Al," sahut Al pada akhirnya, dan cara itulah yang menurutnya lebih baik. Ya sudah tidak apa-apa, cara itu memang yang terbaik dalam menjaga keamanan istrimu," sahut Enrico. Sang waktu pun terus berlalu, mentari indah dengan pancaran cahayanya di pagi yang begitu menyejukkan ini telah mengantarkan semangat berolahraga pada setiap insan yang ingin melakukannya, termasuk pada Randy dan juga Diandra. Sesuai janji mereka di hari kemarin, dua anak manusia yang beda jenis itu ingin berolahraga bersama, di mana tempatnya jika bukan di taman kota. Abis ini, kita makan lalapan ikan bakar yang ada di sana ya," tunjuk Randy pada sebuah warung lesehan yang terletak di seberang jalan yang sering mereka berdua lalui. "Boleh, abis ini kita makan di sana," sahut Diandra di sela-sela aktivitas berlarinya. Kemudian dua sejoli itu pun melanjutkan olahraga paginya dengan mengelilingi taman kota.
Mereka terus berlari, lari santai hingga tubuh mereka benar-benar terasa lengket karena banyaknya keringat yang keluar, dan setelah 2 jam lebih lamanya mereka berolahraga, barulah mereka berhenti kegiatan olahraga itu. Akhirnya selesai juga, aku lelah Ren, mau istirahat dulu. Seru Diandra lalu menuju salah satu kursi kayu panjang yang ada di sana. Mereka pun duduk bersama, nampak Diandra berusaha menggerak-gerakkan baju kaosnya agar menimbulkan adanya angin segar yang masuk ke tubuh lengketnya itu, begitupun dengan Randy, ia juga melakukan hal yang sama dengan Diandra, suasana pagi yang mulai terasa berkurang kesejukannya itu, rupanya telah membuat dua sejoli yang belum terikat hubungan spesial itu, harus melakukan gerakan pemancingan udara, agar ada udara segar terus bisa menerpa tubuh mereka berdua. Minum ini. Seru Randy tiba-tiba dengan menyodorkan air mineral yang sudah dikemas dalam botol. Wah Ren, kenapa repot sih, aku sudah bawa air minum sendiri kok. Sahut Diandra. Tidak apa-apa minumlah, tidak baik loh menerima pemberian seseorang. Goda Randy dengan senyuman jahilnya. Bisa saja kamu Ren, oke aku terima kasih ya. Sahut Diandra lalu menerima air minum yang diberikan oleh Randy. Gluk, 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 begitu terdengar suara masuknya air minum yang berhasil menembus tenggorokan Diandra. Randy menahan tawanya melihat Diandra terlihat begitu rakus meminum airnya, seolah tak ingin membaginya dengan siapapun. Sudah jangan ditahan, kalau memang mau tertawa, tertawalah. Seru Diandra setelah wanita cantik itu hampir menuntaskan separuh dari air minumnya. Habisnya kamu lucu minum air sampai sebegitunya, tidak ada yang mau minta kok. Sahut Randy, lagi dengan sikap jaimnya. Diandra menatap Randy, begitupun dengan Randy, kedua manik mata dua insan itu saling menatap dengan tatapan yang penuh arti, entah apa yang memenuhi pikiran mereka saat ini. Ren, kamu itu laki yang baik, dan memiliki cinta yang tulus untukku, tapi, masih belum ada ruang di hatiku untukmu Ren, dan aku harap, kamu bisa bersabar dengan ini. Batin Diandra berbicara. Aku akan terus berusaha dan bersabar untuk mendapatkan hati dan juga cintamu, karena hanya kamulah wanita pilihanku. Batin Randy menyahut, seolah memahami suara hati Diandra. Rencana ingin mencoba baju pengantin pun mulai terlaksana, kini keluarga kecil Al dengan didampingi kedua orang tuanya telah berada di sebuah butik di mana baju pengantin untuk malam resepsi pernikahan akan dicoba. Sepasang parubaya itu Devina dan juga Enrico sudah duduk tenang dengan didampingi oleh kedua cucunya, sedangkan Al dan juga Adinda sedang mencoba baju pengantin mereka di ruangan yang berbeda. Adinda tersenyum senang melihat sosok dirinya di depan cermin dengan gaun pengantinnya, ia benar-benar tak menyangka akan berada di saat di mana dirinya memakai gaun pengantin yang indah ini. Dulu di saat dirinya masih berusia belasan tahun, di saat Adinda sering menonton acara resepsi pernikahan sering ia berpikir, apakah suatu hari nanti jika dirinya sudah menikah akan memakai gaun pengantin yang indah seperti ini, yang sama seperti yang para wanita pakai di malam resepsi pernikahannya. Dan ternyata apa yang dipikirkannya bukanlah khayalan semata, tidak lama lagi dirinya akan benar-benar memakai gaun yang dicobanya ini di malam resepsi pernikahan nanti, dan Adinda benar-benar bahagia untuk itu. Wah Nyonya, Anda benar-benar sangat cantik dengan memakai gaun ini. Puji desainer wanita itu. Iya betul Nyonya, warna biru langit gaunnya sangat cocok dengan warna kulit Nyonya. Puji asisten desainer itu. Terima kasih. Sahut Adinda malu-malu. Al sang suami menatap punggung istrinya yang terlihat nampak sibuk dengan memperhatikan Ditinua, seulas senyum kebahagiaan begitu terpancar dari kedua sudut bibirnya. Didekatinya istrinya itu secara perlahan. Sayang, serunya dengan menyentuh kedua bahu sang istri. Mas, sahutnya, kamu sangat cantik sayang dengan gaun indah ini.
Puji Al karena istrinya menggunakan gaun panjang berhijab dengan warna biru langit. Jadi maksud Mas, selama ini Adinda tidak cantik. Sahutnya berpura-pura. Bukan begitu sayang, kamu itu cantik, dan selalu cantik, tapi dengan memakai gaun ini kamu terlihat lebih cantik lagi sayang. Puji Al, karena memang begitulah maksudnya. Hihihihi, Adinda kan hanya bercanda Mas, sampai seserius itu wajahnya. Sahutnya. Jadi kamu menjahiliku sayang, awas kamu ya, nanti malam aku gempur kamu habisan Sahut Al dengan duselkan wajahnya di pipi kiri sang istri. Ih Mas, berhenti, malu sama mbaknya itu. Sahut Adinda dengan berusaha menjauhkan wajahnya dari wajah sang suami. Biarkan saja, memangnya kenapa kalau mereka tahu, kan kamu milikku sayang. Sahut Al, entahlah, rupanya Al yang dulu yang begitu berwibawa mendadak telah hilang kewibawaannya di saat bersama sang istri, bahkan ketika dirinya sedang ditatap oleh orang lain sekalipun, Al sudah seperti orang yang hilang rasa malunya. Sedangkan di luar koridor, sepasang parubaya dengan kedua cucu kembarnya masih setia menunggu menantu dan juga sang putra agar keluar dari ruangan bersalin, namun nyatanya yang ditunggu malah tak kunjung keluar. Uma, Dedi cama momi kenapa dak telual-telual ya? Tanya si kecil Damian. Iya juga sayang, Oma juga bingung, ini sudah cukup lama Dedi dan momi kalian ada di dalam. Sahutnya. Sabar dulu, mungkin masih belum selesai, tunggu sebentar lagi. Sahut Enrico menimpali. Tapi Mian mau lihat Upa. Sahut Damian, rupanya bocah kecil itu sudah tak sabar ingin melihat. Ya sudah sama Oma saja sayang, Oma juga penasaran dari tadi, kita masuk ke dalam saja oke. Ajak Devina akhirnya pada sang cucu. Aganta mau ikut juga sayang. Lanjutnya lagi. Dak Uma, anta mau memeni Upaja. Tolak Aganta, nampaknya ia tak ingin meninggalkan opanya. Devina pun beranjak dari tempat duduknya dengan juga menurunkan cucunya Damian, dan berlalu menuju ruangan di mana menantu dan juga putranya mengganti baju. Aganta tidak ikut karena ingin menemani Opa di sini. Seru Enrico dengan mengelus kepala mungil cucunya. Iya Upa, sahutnya. Aduh, sayangnya Opa. Seru Enrico, dan membawa tubuh mungil cucunya ke dalam rangkumannya. Devina dan sang cucu Damian sudah tak sabar ingin melihat, sebenarnya apa sih yang dilakukan mereka di dalam sampai lama tak kunjung keluar. Dengan masih menggandeng sebelah tangan kanan cucunya, Devina mencoba membuka tirai penutup yang menutupi ruang ganti itu, dan tirai itu pun dibukanya, dan betapa terkejutnya Devina saat melihat tingkah putranya. Al memeluk istrinya begitu sangat erat dan mesra, bagai perangko, bahkan tanpa mempedulikan dua orang wanita yang sedang berdiri tertunduk dengan berusaha menahan tawanya. Astagfirullah, bocah tengik. Sentak Devina. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan khusus ganti itu langsung menoleh ke arah sumber suara, bahkan Enrico dan si kecil Aganta. Bisanya kamu Al malah berbuat mesum di sini, mama dan papamu, juga anak-anakmu sudah menunggu di luar dari tadi, apa kalian sudah memakai baju pengantinnya atau belum, ini malah peluk-pelukan tanpa ada rasa malu, dasar bocah tengik. Oceh Devina dengan segala kekesalannya pada sang putra. Mama buat Al kaget sahutnya, namun, plak, Devina memukuli tubuh kekar putranya. Au sakit plak, sudah serunya meminta ampun. Dasar anak tidak tahu malu plak, bisanya plak, berbuat mesum di tempat seperti ini plak, kamu tidak malu apa plak, sama dua perempuan yang berdiri ini dari tadi plak. Ocehnya dengan terus memukuli putranya. Au plak, sakit plak, sudah. Iya, Al berhenti tidak berbuat mesum lagi. Seru Al lagi, hingga barulah Devina tidak memukulnya lagi. Ada apa Tanya Enrico setelah mendengar riuhan dari dalam ruang ganti itu.
Ini loh Pa, si Al, sudah tahu dia kesini mau coba baju pengantinnya, malah terus memeluk mantu Mama, tidak malu apa sama dua orang perempuan itu. Sahut Devina kesal dengan menunjuk desainer itu dan asistennya. Enrico yang mendengar ungkapan dari istrinya pun hanya bisa menghela nafasnya, tak pernah terpikirkan jika putranya Al yang terkenal dingin itu akan sebobrok ini. Al, Papa tak menyangka jika kamu akan sebucin ini, cinta ya cinta, sayang ya sayang, tapi ya coba lihat tempat juga lah Al. Seru sang Papa Enrico, yang berusaha menyadarkan tingkah konyol putranya. Adinda yang menyaksikan bagaimana kedua mertuanya menasihati suaminya Al, merasa sangat malu. Adinda tertunduk dengan rasa malunya, ia benar-benar tak mampu mengangkat wajahnya kembali. Meski bukan dirinya lah yang memulainya, namun tetap saja, secara tidak langsung dirinya lah yang menjadi penyebabnya. Wah, Momi badu Shia. Seru si kecil Damian, yang memang sedari tadi pandangannya tertuju pada gaun indah mominya. Iya Momi badush, anta cuta lihat nami. Timpal Aganta dengan perasaan yang tak kalah senangnya. Mendadak suasana di ruangan itu menjadi dingin seolah tak pernah terjadi kericuhan apapun, semuanya terlihat aman sentosa seperti tak pernah terjadi keributan. Devina sang mama mertua tersenyum melihat menantunya yang begitu sangat cantik di pandangannya, mendadak pikirannya teringat akan keributan beberapa menit yang lalu. Pantas saja Al sampai memeluk menantuku sampai lupa diri, ternyata menantuku ini sangat cantik sekali. Batin Devina, dengan masih tersenyum. Kenapa Mama senyum begitu, sudah sadar kalau istriku ini sangat cantik. Tadi saja Al sampai dipukul. Sindir Al, dengan mencebikkan bibirnya. Sedangkan Devina yang disindir oleh putranya tak menggubrisnya. Adinda, kamu sangat cantik dengan gaun ini sayang. Pujinya pada sang menantu. Terima kasih Ma. Sahutnya malu. Momi, Dedi, Uma, Tita foto ya, nanti foto Nabial ada di album Namian. Momi, Dedi, Opa, Oma, kita foto ya, nanti fotonya biar ada di albumnya Damian. Pinta bocah kecil itu, entah apa yang membuatnya berinisiatif ingin melakukan foto bersama, mengingat Dedi dan mominya memakai baju yang bagus membuat Damian ingin mengabadikan momen ini. Tentu Boy, ayo kita foto bersama. Sahut Al, yang menyanggupi permintaan putranya. Merasa momen ini adalah momen yang baik, keluarga inti Georgino pun sepakat untuk foto bersama. Dengan tanpa perencanaan apapun, kini ruangan butik itu pun telah dihias sedemikian rupa, sehingga menampilkan dekorasi yang sangat indah. Kini keluarga kecil Al dan juga orang tuanya sudah siap akan foto bersama, dengan dibantu oleh sang asisten desainer tadi yang menjadi fotografernya. Sungguh unik dan indah, huru-hara yang tadi sempat terjadi, kini telah berubah menjadi momentum untuk mengabadikan kebahagiaan mereka menjadi gambar indah yang nantinya akan terus dikenang oleh anak cucu nanti. Hari terus berlalu meninggalkan berbagai kenangan indah, manis, pahit, sedih, bahagia, dan sejuta kenangan lainnya yang telah terukir melahirkan banyak hikmah kehidupan di dalamnya. Tanpa terasa 3 minggu sudah berlalu. Dan itu artinya, malam di mana dua sejoli yang sudah satu hati itu, akan melangsungkan malam perayaan istimewa mereka. Ya, tidak lama lagi, atau dikata, beberapa hari lagi adalah, hari di mana malam resepsi pernikahan Adinda dan juga Al akan segera dilangsungkan. Dan di pagi yang indah, pagi yang cerah ini, begitu terasa menghiasi hamparan daratan di kota. Celotehan menggemaskan dari mulut mungil kedua bocah kembar itu terdengar menghiasi hampir setiap sudut ruangan di dapur. Momi, maci lama ya tue tolatna, mian dadak cabal mih mau mamam tue na. Momi, masih lama ya kue coklatnya, Damian sudah tidak sabar mih mau makan kuenya. Serunya pada sang Momi yang masih menunggu kapan kue coklatnya matang. Ya sabar ya anak Momi,
kita masih harus menunggu kue coklatnya matang sayang. Sahut Adinda pada anak-anaknya. Sabar dulu ya Tuan Muda Agatha dan Tuan Muda Damian, tidak lama lagi pasti kue coklatnya matang. Seru Bu Ima dengan mendekati kedua tuan mudanya yang duduk di kursi miliknya. Nenek Ima dah mamam tadi? Tanya Agatha tiba-tiba. Sudah Tuan, tadi nenek sudah sarapan. Sahutnya. Nenek taci teh mana ya, tok dak bali ladi, tapi tadi tan ada, teh mana ya nenek taci. Nenek Tarsi kemana ya, kok tidak kembali lagi, tapi tadi kan ada, kemana ya nenek Tarsi. Gumam Damian, namun masih bisa didengar oleh semua orang di dapur itu. Teh mana ya nenek taci. Timpal Agatha juga. Nenek Tarsi sedang ada di taman belakang Tuan, sedang bantu Nenek Ika di sana. Sahut Bu Im. Oh, seru si kembar paham. Setelah cukup lama menunggu matangnya kue coklat itu, akhirnya kue yang ditunggu pun sudah matang. Biar bibi saja yang mengeluarkan kuenya nyonya. Pinta Bu Ima. Dan kue itu pun sudah siap di atas piring khusus itu, dan setelah kue itu sudah berasa lebih dingin, barulah Adinda menghiasi kue itu dengan krim coklat vanila, dan juga beberapa topping di atasnya. Yeay, tuena dah siap, Mian mau mamam tuena. Seru si kecil Damian kegirangan. Iya anaknya Momi, kita akan makan kuenya. Sahut Adinda. Kue itu pun dipotong menjadi dua bagian besar, satu bagian besar untuk para asisten di rumahnya itu, dan satu bagian besarnya lagi untuk keluarga kecilnya. Bi, ini nanti kuenya bagikan ya ke pekerja yang lain. Seru Adinda dengan memberikan kue itu. Iya nyonya, akan saya potong sekarang juga. Sahut Bu Ima. Ayo mi, tapan tuena punana mian dipotong mi, mian dah dak cabal nih. Rajuk Damian lagi, untuk yang kesekian kalinya. Iya, anak-anak Momi, kita ke kamar ya, kita potong kuenya di sana. Sahutnya, lalu Adinda menggiring kedua putranya itu menuju kamar. Di kantor G. Group, obrolan serius dua orang pria berusia matang itu, terus berlanjut demi terlaksananya kelancaran malam yang diimpikan. Al dengan ditemani oleh asisten kepercayaannya masih terus bernego dalam mencapai keamanan malam resepsi pernikahan. Tuan, dari semua rekan bisnis Tuan, yang bisa diundang ke acara malam resepsi pernikahan nanti hanya berjumlahkan 35 orang saja Tuan, dan itu pun termasuk Tuan Herdi dan juga Tuan David. Dari beberapa informasi yang saya dapat tentang semua rekan bisnis Anda, hanya orang dengan jumlah itulah yang tidak memiliki masalah atau latar belakang yang rumit, sehingga bisa dipastikan, tidak akan ada pihak luar yang akan mengganggu nanti. Seru Andrew. Baiklah, lalu sekitar berapa orang yang akan hadir di pestaku nanti? Lanjut Al lagi. Kemungkinan, tamu yang akan datang di acara nanti diperkirakan lebih dari 100 orang yang akan datang Tuan, karena dari rekan kerja Anda ini, akan datang bersama dengan membawa keluarga kecilnya. Sahut Andrew lagi. Baguslah Andrew, lakukanlah apa yang perlu kamu lakukan, pastikan semuanya aman dan berjalan lancar. Ingat, malam resepsi pernikahanku sudah tinggal 6 hari lagi, pastikan tidak ada satu media pun yang mengetahuinya. Pungkas Al. Baik Tuan Al, akan saya pastikan acara untuk resepsi pernikahan Tuan nanti, akan berjalan sesuai dengan keinginan Tuan. Sahut Andrew mantap. Tapi tunggu. Lanjut Al lagi tiba-tiba. Ada apa Tuan? Tanya Andrew, nampaknya tuannya seperti teringat sesuatu. Bagaimana dengan Viko, apa dia tidak akan berulah lagi di dalam penjara? Tanya Al, entah mengapa tiba-tiba ia teringat Viko salah satu rivalnya. Untuk Viko, Anda tidak perlu khawatir Tua, kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, dia dan anak-anak buahnya meratapi nasib mereka di penjara, dan saya pastikan, mereka tidak akan berulah lagi Tuan. Sahut Andrew dengan segala kejelasannya. Bagus Andrew, kamu memang selalu bisa